Apa taatnya orang maksiat? Tobat. Ya, kalau orang maksiat merasa hina di hadapan Allah, kemudian dia tobat, itulah taatnya orang yang bermaksiat. Maka disebutlah taubat itu tawabin, tawab yang ahli sorof, pakai tasdidnya tuh musyaddad. Apa maknanya? Lebih dari istimrar, tikrar. Jadi tikrar ini doyan taubat, bukan doyan maksiat. Maka taubat itu kata Nabi bukan seperti yang dirumuskan oleh kita yang ribet. Taubat itu cukup sekali, tidak ada dalilnya. Tidak boleh kemudian tobat sambalado. Tidak, bagian buat tobat sambalado itulah yang sunnah. Qala Ibn Athaillah Sakandari, min alamatil i'timadi ala al-amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalali. Min, di antara, litab'id, alamat tanda-tanda seseorang itu belum kenal Allah, belum bersandar kepada Allah, tapi bersandar kepada amalnya. Nuqsanur raja', ya. Nukson, berkurangnya raja. Apa arti raja? Bukan radio raja kan? Bisa kemari nih Ustaz? Bisa ke situ Ustaz, silakan Ustaz ya. Nukson raja, kurangnya raja, kurangnya rasa harap. Bahasa lainnya muncul keputusasaan. Bahasa lainnya su'uzzan, berburuk sangka kepada Allah. Inda wujudi zalal, inda, di saat, di sisi wujudi zalal, adanya zalal. Mahwa zalal, az-zalal yani al-zan, kemaksiatan. Jadi Imam Athaillah langsung menghadang para ahli akidah dan ahli fikih yang saklek. Ahli fikih itu disebutkan dalam kisah Bani Israel, ketika datang seorang yang membunuh 99 orang ingin bertobat, datanglah ke ahli fikih, ahli hukum. Apa kata si ahli hukum ini? Malaka minat taubah, sudah tidak ada tobat bagimu. Satu nyawa balas satu nyawamu, engkau kekal di neraka, kira-kira begitu. Jadi dari dulu sudah ada ahli-ahli agama yang suka horor, jadi panitia surga dan neraka. Ini contohnya. Yang kemudian menutup rahmat Allah dari makhluk Allah. Ini sudah ada kasusnya. Jika ini terjadi di zaman kita, pada umat al-Muhammadiyah, al-ummah al-Muhammadiyah, itu bisa terjadi kembali. Itu cuma perputaran masa. Chip yang di dalamnya sama, ya. Pewaris, kan ada pewaris Dajjal, ada pewaris Abu Jahal, Abu Lahab, atau ada pewaris Nabi Muhammad SAW, ada pewaris Nabi Musa, pewaris Nabi Isa. Nah, orang ini, si pembunuh ini yang sudah membunuh 99 orang, akhirnya dia emosi. Saya mau baik kok, mau bener kok, malah nggak diterima. Maka melayanglah pisaunya, tergoroklah itu leher sang alim yang sangat saklek, sang alim panitia surga dan neraka. Wal akhir mati, genaplah jadi 100. Tapi si pembunuh ini setiap selesai dia berdosa, dia langsung ingat Allah dan dia menangis. Hatinya menjerit, ya Allah, kenapa saya maksiat? Kapan saya bisa berhenti maksiat? Jangan-jangan setiap pemaksiat hari ini menjerit dalam dirinya, ya Allah, kapan saya berhenti bermaksiat? Jangan-jangan orang-orang yang kita anggap dirinya lacur, hina, itu setiap hari dia menjerit kepada Allah dan dia tidak merasa dirinya ini sesuatu di sisi Allah. Saya kalau ada orang berdosa, orang-orang yang nakal, tapi kemudian mengaku salah, saya cinta sama dia.
Tapi kalau ada orang yang taat, sok suci, saya pun nggak suka sama dia. Apalagi orang maksiat udah sok suci, ya. Lalu nuduh kita nggak benar, ya. Pernah orang-orang LGBT itu dinasihatin. Apa kata mereka? Kalian munafik, dengan tangannya melambai. Kalian munafik. Kalau salah aja, nggak usah nuduh orang lain munafik, gitu. Allah terima kok. Mau LGBT kayak, mau zina 1000 kali kayak, mau korupsi 1.000.000.000 kayak, mengadas kita triliun. Tapi kalau dia merasa dirinya hina kepada Allah, Allah suka orang begitu. Kenapa? Kullu bani Adam khata'un. Semua manusia pasti salah. Apalagi orang-orang kayak kita di zaman sekarang cukup maksiat lewat handphone. Enggak. Handphone itu paling gampang, maksiat paling mudah. Lewat smartphone, ya. Nanti jadinya Zanbu phone. Apa arti Zanbu phone? Handphone dosa, bukan handphone yang berdosa, kita yang banyak dosa. Akhirnya orang itu mendengar kabar, mencari-cari, adakah orang yang bisa menjawab kegalauannya. Ternyata ada di kaki gunung, pelosok negeri. Sampailah di situ, datang kepada seorang yang tidak dikenal. Jadi terkadang wali itu ada yang dikenal, ada yang tidak dikenal. Orangnya masih dikenal, cuma di pelosok. Datanglah beliau kepada orang itu, al-arif billah lebih kurang, lalu menyebutkan semua kesalahannya. Dan dia mengatakan, dosaku yang paling besar bukan yang 99 itu, tapi yang nomor terakhir, bunuh ulama, panitia surga. Apa kata beliau? Apa yang menghalangimu dari tobat? Gitu, perkataan siapa? Orang yang arif billah ini. Sini, kamu bertobat bersama saya, kita minta kepada Allah untuk mengampunimu. Bercucur air mata orang ini, tapi dikasih itu syarat. Setelah hari ini engkau tinggalkan kampungmu, kamu tinggalkan komunitasmu, pergi ke kampung baru. Baru sampai di tengah jalan, mati. Pas di tengah, malaikat azab datang, mau diambil, sudah diambil nyawanya, dipanggil oleh Allah. Tunggu dulu, malaikat rahmat belum sempat ngitung. Dihitunglah perjalanannya. Di situ terlihat oleh malaikat rahmat, ya Allah, ini baru 50. Maka Allah panjangkan negerinya, Allah dekatkan ke kampung yang mau dituju. Cuma beda 1 jengkal, belum punya amal, baru punya pengakuan dan tobat. Allah langsung taruh orang ini masuk surga. Gampang-gampang susah, ya masuk surga itu. Bayangkan berguna 100 orang. Maka kami katakan kepada diri kami sendiri dan kita semua, jangan putus asa kepada Allah. Maka saat orang maksiat ataupun orang taat, jangan bersandar kepada amal. Ada amal soleh, ada yang tidak soleh. Ciri-ciri orang soleh beramal dan dia bersandar kepada amalnya. Kalau hari ini soleh, merasa doanya mustajab. Kalau melihat orang tidak doa, kayaknya gimana gitu. Orang kalau kita tahajud malam ini, lalu dia sholat subuh, nanti kalau melihat tetangganya yang belum bangun, dia merasa dirinya lebih suci daripada si tetangga. Hari itu kalau ada orang minta doa, dia mantap. Tapi kalau besok nggak bangun tahajud, sholat subuhnya telat, datang orang minta doa, kurang yakin. Pertanyaannya, Allah Tuhan saat maksiat, saat taat sama nggak? Allah malam kita tahajud, Allah saat kita tertidur sama nggak? Sama. Lalu kenapa kita kurang yakin? Maka kalau kita kena maksiat, harus munculkan rasa sadar, ya Allah, aku pemaksiat. Munculkan harapan. Ada nggak di antara para asatidz, para santri yang tidak berdosa? Nggak ada kan? Punya dosa kan semua. Nggak usah macam-macam, dosa lisan itu udah macam-macam kita ya. Kita ngomongin orang ini dari kemarin udah banyak.
Dosa mata, dosa telinga, udah banyak lah ya. Belum lagi dosa hati, dosa tidak suka sama orang, lalu kemudian menghasut orang lain tidak suka. Dosa provokasi, dosa macam-macam lah, ria, dosa iri, dengki, macam-macam. Kita biasanya baru melakukan pertobatan dosa zahir, tapi tidak pernah melakukan pertobatan dosa batin, ya kan? Nah. Assalamualaikum. Maka orang yang arif billah memandang yang taat ataupun pemaksiat itu sama berbahaya. Kapan baru selamat? Kalau yang taat menganggap taatnya anugerah dari Allah, kalau yang maksiat masih punya harapan kepada Allah. Nah, kalau sudah begitu baru orang ini aman. Ya. Adakah di dunia sesuatu terjadi bukan dengan izin Allah? Ada nggak? Berarti orang taat izin Allah. Tuh. Kalau orang maksiat izin Allah nggak? Mulai bingung. Berarti Sanusinya nggak lolos tuh. Fathul Majidnya nggak lolos tuh. Orang maksiat Allah izinnya. Allah ridho nggak? Nggak. Beda nggak izin sama ridho? Bagus. Izin itu kudrah iradah. Allah berkuasa untuk menciptakan yang orang sebut baik ataupun buruk. Nah, kok angin apa lu leo? Bantu kepatan. Tapi angin-anginnya rasuh nak. Seru. Bikin damam separuh badan. Ya, duduk silakan. Sampai di mana tadi? Oke. Orang bermaksiat itu maksiat zahir. Kalau orang taat, ada nggak maksiat batinnya? Ada nggak? Jadi dalam taat itu ada maksiat, dalam maksiat itu ada taat. Makanya tidak boleh kita memastikan orang taat itu pasti masuk surga. Tidak juga elok mengatakan pelaku maksiat mesti masuk neraka. Saya kemarin menyebutkan satu ayat, fawailun lil musallin. Allah berfirman, celaka bagi orang yang taat dengan salatnya. Musallin taat nggak? Musalli, orang yang salat. Salat adalah afdalul ibadat, ibadah paling tinggi. Sepakat? Tapi kok dikatakan wailun? Karena dia dalam taatnya bermaksiat. Bisa yang pertama apa? Kalau di situ disebutkan melalaikan waktu, oke, itu zahir. Yang batinnya ada riya, ya, yura'un, gitu ya. Yura'un itu kata kerja madhi atau mudhari'? Mudhari'. Ah, itu. Jadi istimrar. Setiap sholat muncul merasa dilihat oleh seseorang, merasa dilihat, merasa ingin disebut orang soleh. Dulu waktu demo-demo, orang mengut sampah supaya disebut Islam itu bersih. Nah, itu riak juga tuh. Mengut aja, nggak usah karena pengen disebut Islam bersih. Islam nggak perlu dikatakan bersih nggak bersih. Islam sudah bersih. Inna dina indallahil Islam. Din di sisi Allah cuma Islam. Jadi nggak perlu kita bersih-bersihkan. Yang kita bersih-bersihkan si muslimnya. Islam nggak perlu. Islam cuma satu, muslim yang berbeda. Islam tidak pernah kotor, muslimnya yang kotor. Oke? Di dalam maksiat itu ada taat. Apa taatnya orang maksiat? Tobat. Ya. Kalau orang maksiat merasa hina di hadapan Allah, kemudian dia tobat, itulah taatnya orang yang bermaksiat. Maka disebutlah taubat itu tawabin, tawab yang ahli sorof, pakai tasdidnya tuh musyaddad. Apa maknanya? Lebih dari istimrar, tikrar.
Jadi tikrar ini doyan tobat, bukan doyan maksiat. Maka tobat itu kata Nabi bukan seperti yang dirumuskan oleh kita-kita yang ribet. Tobat itu cukup sekali, tidak ada dalilnya. Tidak boleh kemudian tobat sambalado. Tidak, bagi yang buat tobat sambalado itulah yang sunnah. Tapi maksiat sambalado tidak boleh. Apa maksud tobat sambalado? Awak doyan tobat. Tapi definisi orang awam, tobat itu cukup sekali. Susah tobat tidak boleh maksiat. Maksiat tidak boleh. Tapi siapa yang jamin setelah kita tobat besok kita nggak maksiat? Siapa yang jamin? Ada nggak jamin? Nggak ada jaminannya. Karena tidak ada jaminannya, Allah kemudian nggak menyebut dirinya taib. Allah menyebut dirinya tawwab. Aku menerima orang yang berkali-kali tobat. Maksiat, tobat lagi. Terjebak maksiat, tobat lagi. Terjebak, tobat lagi. Begitu sampai kemudian Allah makamkan dia pada makam tawabin. Maka Allah jatuh cinta kepada orang yang tawab. Nah, Nabi mengatakan an-nadamu taubah. Yang disebut taubat itu menyesal. Nah, si laki-laki yang membunuh 100 orang tadi, setiap kali dia dibunuh dia menyesal. Itu rahasianya, hadisnya. Ya. Nah, ini fikih jalan lain. Ya. Kalau versi fikih dosa enak. Maksiat. Tapi kan Nabi membawa ilmu kan bukan cuma ilmu fikih. Nabi membawa ilmu ihsan. Kira-kira Nabi lebih sering membawakan ihsan atau fikih? Hah? Fikih? Ihsan. Bukan ihsan kawan awak nak. Ketika ada seorang laki-laki Badui datang ke masjid lalu berdoa, ya Rabb, irhamni wa Muhammadan, sayangi aku saja dan Muhammad, yang lain tidak usah. Menjelang keluar ada orang Badui yang lain atau orang yang sama, dan disebutkan di hadis itu, nampaknya tembok tak kena ada nyobang air ketik. Langsung nembak di situ ya. Jadi kayak dulu sopir angkot zaman dulu, zaman kini nggak tahu lah, berubah kali ya. Dulu kalau setiap melihat tembok langsung buang air ketik di situ. Nabi marah enggak? Ada orang buang air kecil di masjid? Enggak. Nabi mengatakan, da'uhu, biarkan dia. Bahkan mereka kemudian dapat ilmu fikih. Justru karena si ihsan inilah orang kemudian dapat ilmu fikih. Apa kata Nabi? Wa ahriquhu bil ma. Maka dapat kajilah sahabat. Kaji cara membersihkan najis dari buang air seni. Ya. Dapat kaji. Orang kalau bertambah ihsan, bertambah fikih. Maka ambo alhamdulillah dimudahkan Allah dari sedari kecil ya. Umur 12 tahun, umur 9-10 sudah mendengarkan taklim seumur Hisham itu. Sudah mendengarkan taklim hikam. Umur 12-13 sudah mulai megang kitab hikam. Kalau adik-adik kelas 7 ya, beberapa tahun umurnya itu? Udah 17? 19? Wow. Terlambat enggak terlambat. Sebab ada beberapa guru yang khawatir kalau ada santri belajar hikam duluan. Takut gilo. Kok gilo tu lah gilo dari dulu. Sepanjang isuk kena lampu oleh pernah begilo nak. Hah? Banggu-banggu aja. Pernah begilo isuk? Enggak ya? Andri orang ribat kan? Pernah celek begilo? Enggak. Mungkin Andri begilo mana enggak? Gilo kayak menikah. Baik. إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية. Kita potong di situ dulu ya. Jadi ada dua hal manusia. Hal namanya tajrid, hal namanya asbab. Tajrid dari kata jarrada yujarridu. Kalau disebut fi'il sulasi, apa? Fi'il sulasi
Bukan, yang belum ada tambahan. Dibuang tambahannya, namanya mujarrad. Jarrada yujarridu tajridan. Itunya. Dibuang asbabnya, dibuang tambahan-tambahannya, bernama halnya tajrid. Jadi bisa aja saraf tuh ngaji hikam. As-sarfu al-sufi kali ya, as-sarfu al-qalbi, itu ilmunya Imam Al-Qushairi. Imam Qushairi menulis kitab An-Nahwu Al-Qalbi, Nahwu Qalbu. Dipakai rumusan Sibawai, kemudian dijelaskan maknanya secara ilmu qalbu. Baik. Tajrid berarti menanggalkan asbab-asbab. Asbab orang sembuh dari penyakit apa? Taube. Asbab orang dapat sakit, bakar aja, berdagang, mengajar, bekerja, kira-kira begitu. Asbab orang kemudian bisa punya anak, menikahan mereka. Ya. Iradatuka tajrid, iradatuka itu kan masdar muawwal, fiil mudhari itu masdar muawwalnya. Jadi kalau dibalik kauluka, ya, keinginanmu, ngapain ya? Turidu an takuna yani mujarridan, ya. Keinginanmu ingin menjadi ahli tajrid ma'a iqamatillah iyak, sedangkan Allah sedang meletakkan maqammu atau ahwalmu pada asbab supaya wak malin baguruna. Kalau ilmu fikih yang ngaji kitab Fathul Mu'in atau Talibin, tapi kalau ngaji ma'rifat pemikiran atau ada juga yang versi mengaji. Jadi ada bisa masuk dalam banyak hal. Masuk Pak Ustaz. Ya, fadal. Kamu kursus Ustaz. Ya. Assalamualaikum, marhaban. Ya. Kami lanjutkan Ustaz ya. Iradatuka tajrid, iradah engkau berkeinginan tajrid, melepaskan sebab. Ingin alim tapi tidak masuk pesantren, tidak masuk madrasah, le bisa? Le bisa ngaji di surau samu situ. Ambo tidak orang pesantren, baru kuliah mau pesantren, tapi mau ngaji di surau. Jadi kaji-kaji terbiah itu mengaji dulu di surau. Samu nak? Berarti samu itu. Ada surau nala pakai papan tulis kan? Ada surau yang masih surau lampu. Kau surau orang lah pakai kelas. Baik. Engkau ingin alim tapi tidak ngaji. Itu samu namu dengan ingin tajrid tanpa, sedangkan Allah menginginkan sebab. Makanya mohon maaf, mursyid tarekat tetap saja tidak mengerti ilmu fikih kalau tidak talaki ilmu fikih. Apa sebab? Ilmu fikih itu harus ditalakikan, harus asbabnya mendengar, membaca. Kalau tidak ada pek. Sebaliknya, orang madrasah ingin mengerti ma'rifatullah tapi tidak ingin lebih asbab bermakrifat, jalani tariqah. Malah kemudian ingin cara talak tiga, tidak usah mengaji tasawuf, gilo wak beko. Itu kan ingin bermusuhan tuh, dan itu pengkhianatan terhadap pendiri-pendiri tarbiyah Islamiyah. Semua pendiri tarbiyah Islamiyah adalah mursyid. Kita sebut satu-satu. Syekh Abdul Wahid Salihi, mursyid Naqsyabandiyah. Syekh Sulaiman Rasuli, mursyid Naqsyabandiyah. Dulu Madrasah Al-Manar Syekh Abdul Rahman Batu Ampa, itu mursyid tarekat. Syekh Jamil Jahu, mursyid
Syekh Zakaria Labaisati Malalo, mursid sadanya. Syekh Abdul Ghani membuat madrasah di Batu Basurai dulu, mursid. Maka siapapun yang mengatakan belajar tasawuf membuat gila, fahuwa khainun ala masyayikhihi, maka dia pengkhianat terhadap pendiri madrasah, pengkhianat terhadap ulama-ulama ahlu sunnah. Tak ada ampun no. Ya, tobatlah capek. Ya, kalau ada yakinan hadir nak meritu kan. Wah, sunuzon saja kepada tidak hadir. Ya. Ingin mengambil tajrid tanpa asbab supaya udah sampai apa? Ingin sembuh tanpa ke dokter. Awak pakai doa salah. Supaya udah sampai apa? Ustaz Buya Sakti, yo karomah Buya kok. Orang kalau sakit benyo diambuh je sembuh. Bahaya nak. Nabi mengajarkan awak ada saatnya tajrid, ada saatnya asbab. Ada saat-saat tertentu sahabat Nabi tidak sempat berubah, tabalah betisnya babalah dua. Perang Uhud, datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, betisku kena tombak. Pakai tajrid lah. Maka Nabi baca Bismillah, langsung batawinya hilang darahnya, sembuh seperti sedia kala. Jadi Nabi tidak setiap hari. Di waktu sudah zaman aman, Nabi SAW mengatakan kepada sahabat, tadawu wa ibadallah, berobatlah wahai hamba-hamba Allah, akan belah itu. Jadi Nabi bisa menempatkan dirinya. Maka makom tajrid bukan berarti sempurna, makom asbab bukan berarti kurang. Asbab dan tajrid itu keadaan yang Allah berikan, dan semua keadaan itu sempurna kalau bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang basuluk di sekolah, santri baca kitab, itu sempurna sesempurna orang basuluk di surau. Kalau kesempurnaan itu digabung, itulah kemudian jadinya kamil mukamil. Ya, kalau tidak kamil, kamil surang-surang aja. Ya. Apa sebab orang ingin tajrid? Orang ingin berilmu tanpa ngaji, ingin sembuh tanpa berobat, ingin kaya tanpa berusaha. Syahwatil khafiyah. Jadi syahwat terbagi dua. Ada syahwat yang zahir, jaliyah. Yang kedua, syahwat yang khafiyah. Apa arti khafiyah? Tersembunyi. Syahwat nan zahir jaliyah, kalau awak lapar litak makan. Kalau sedang litak tu makanan paling teragak. Ya. Itiak kalio. Boleh bejeboh. Apa boleh? Kawa daun. Randang hama. Macam-macam. Jadi ketika awak lapar, itu muncul itu. Itu syahwat apa? Itu syahwat perut. Syahwat dua perut kawin nikah. Kalau syahwat yang tersembunyi apa? Ingin disebut wali, ingin disebut sakti, ingin disebut soleh, ingin disebut Islamnya bagus, ingin disebut berjuang. Ingin di dalam tu, keinginan tu le tampak, iradah le tampak, iradah tu tidak. Nampak cuma garis badan, mazahir jasad tampak, ya. Tapi di batin tidak tampak. Maka iradah itu tidak tampak. Baik. Kalau orang ikut torikot, kadang ada tersembunyi dalam ketulusan. Itu ingin jadi mursyid, ingin jadi khalifah, ingin tampil. Kalau santri
Kalau di pesantren tidak apa, tapi kalau di surau bukan tempat ingin tampil-tampil. Surau itu tempat utfun wujudaka. Nanti sampai waktu kalam itu, benamkan dirimu. Kalau lu saatnya tampil, jangan tampil. Ya. Wa iradatukal asbab, iradahmu, kehendak tersembunyi dalam dirimu untuk mengambil asbab. Nah, kata balik ma'aiqamatillah iyak, sedangkan makom dan ahwal yang Allah berikan kepada engkau, kini makom engkau tajrid. Indak perlu inyong karajo satyo ari lai pitilah datang po. Pitih rupiah dolar ayo balik. Indak bau beknya sembuh, indak perlu mengaji ilmu lah turun. Siapa tu? Marhaban Bu ya, silakan Bu ya. Duduklah 5 ke 7 ya. Di awang-awang boleh jo. Masih di bumi dan kemudian Dah gitulah di langi kampek wah. Ya, daur rab ya. Tinggi kampek gitu, langi-langitan. Kita lanjut ya. Iradahmu asbab, engkau masih mau kerja sedangkan rezekimu sudah mengejarmu. Lah datang rezeki kawak, lah do nak buah, lah do petugas awak, lah do orang yang kemudian mewakili awak di situ, awak tinggal ongkang-ongkang kaki selai. Masih jo ingin mengajar dunia. Itu disebut orang yang ingin asbab sedangkan makom dia sudah tajrid. Apa tuh? Inhitot tuh bentuk orang terjun, tak pakai payung dari lantai sampai ke bawah. Kejadiannya betul kakinya dia patah nak. Itulah terjadi. Jadi orang-orang yang mapan secara rezeki zahir, ini harus kemudian mencari rezeki batin. Ya. Kini orang Pekanbaru lah dicubu-cubunya kan, ditinggalnya seminggu usaha no. Berkah Pak, berkah Bang ya. Tapi kalau awak tidak karajo, tidak makan lah dong, berarti makomu apa? Asbab, wajib buat karajo. Indah awak karajo seminggu, rezeki ada aja, berarti makom awak Allah tajrid. Tapi tajridku kadang bisa berubah, maka aku suka-suka Allah. Kadang awak makom awak tajrid, kadang awak asbab. Begitulah satu hari. Tapi untuk rezeki itu bisa ditakar khusus untuk orang-orang yang bekerja baik di dunia lepas ataupun di perkantoran. Kalau pensiunan, itulah tajrid tuh. Seharusnya tidak sibuk-sibuknya mencari lah. Oh masalahnya buka cabang Bu ya. Anaknya ketik-ketik, berarti harus kembali ke makom asbab. Ya. Penempatan makom itu kadang-kadang tidak pas dek kawan. Itulah keluhan kepada kawan-kawan kita di dunia dakwah. Kan ada beberapa kawan-kawan ahbab-ahbab kita yang kemudian dakwah meninggalkan anak istri, padahal makomnya baru asbab. Le sama bahasa anak maujan-ojan, majan-ajan, ya, tasannu, tahu tasannu bahasa Arabnya. Dibuat ini alun tajrid lah, bentuk orang tajrid. Apa kata kawanmu dulu? Ustaz, nanti saya kalau udah mapan, saya akan menghafalan Quran. Lah mapannya, jadi apanya Quran? Tidak. Apa sebab? Lah baca bang rumah. Itu bisa terjadi. Baca bang pengana, baca bang kantua, buka kantua. Akhirnya tidak sempat menikmati. Mau menikmati, mati. Itu banyak kejadian begitu. Jadi kalau kita kajawana, dunia itu larinya taruh. Jadi dunia itu bentuk awak belanja di pasar teh,
Bentuk-bentuk nak kembali. Sudahlah, sudah. Jadilah si kemudian saya turun dari 200 jadi 150 kan. Bentuk angin ciayam. Ia bentuk ka mawali menurut kan. Tak usah mahal nak. Ilmu ibu-ibu. Awak nak pandai buat. Baik. Maka pintar-pintarlah melihat diri awakku tajrid atau asbab. Ukurannya tadi untuk rezeki zahir, lain makan anak bini awak, lain makan awak butuh kebutuhan sehari-hari awak cukup, tidak terbelit hutang, maka sudah tajrid. Tapi kalau tidak karajo awak, masih cicilan rumah awak, masih punya hutang kan, berarti harus asbab, dan itu tidak tercela, itu biasa saja. Itu hal yang biasa. Maka jangan merasa hina perlu kalau asbab, jangan merasa senang perlu kalau lah tajrid. Kurang tajrid kau kesepian. Kau penjelasan umum, penjelasan level berikut. Ada namanya al-jam'u baina tajrid wal asbab. Di dalam kita mengajar rezeki yang zahir, iktikad kita Allah lah yang memberi rezeki. Itulah al-jam'u bainal asbabi wa tajrid. Itu yang paling bagus. Ya. Zahirnya mencari rezeki, batinnya meyakini rezeki itu dari Allah. Marhaban, sabar. Allah maritu dikenal. Kalau versi hikam, jadi torikotnya hikam ku agak barik kalau diikuti, tapi kalau dikaji asik. Kita yang asik saja dulu. Semoga makomnya nanti dapat. Apa kata beliau? Kalau ada orang nagih awak atau awak dapat gaji, haram dia kalau tidak meyakini Allah nak menurunkan. Barik tak? Tak barik pakai tu. Quran kan kita lah baik misalnya. Apa kata Allah? Nahnu narzuquka. Kamilah yang memberi engkau rezeki. Kami tidak pernah minta rezeki kepadamu. Itu Allah berkalam begitu. Tapi ayat itu jangan salah paham. Jadi dan kemudian tajrid kau bermula ada dari lahir, ada dari batin. Ada orang muncul tajridnya, dia ialah mapan secara asbab. Maka kalau nanti si asbab zahir kau longgar, berkurang, tajridnya longgar, yakinnya pudar. Ada orang begitu. Jadi mapan secara zahir belum jaminan. Yang mapan secara batin itulah yang dikehendaki Allah dan Rasulullah. Apa mapan secara batin? Ma'rifatu ilallah wal yaqinus sadiq. Kenal Allah Ta'ala, yakin dan tidak bisa diganggu, digoyah. Orang begitu, walaupun dia tinggal di atas bukit, di atas gunung, pasti rezekinya datang. Apa sebab? Yakin itu magnet paling kuat. Dek kita kurang yakin, makanya kita bakal aja. Tapi bedakan yakin dengan konyol. Lain tu, lajalahnya tidak bisa yakin, nyetinggan belum asbab. Kemudian bakalan saya tawakal kepada Allah. Ya, itu orang tu tidak termasuk itu. Jadi nama kita ambil. Kalau jalur santri, jalur orang Bekarajo, jalur orang awam, yakin itu tumbuh, tajrid itu tibu kalau lah mapan secara lahir. Maka bakatolah orang sombong kambuh dulu. Ustaz, naik kan? Orang itu baru bisa tenang beribadah. Ayo malih wak jelek. Kalau ekonominya aman. Tahu waknya nak PNS wak kan? Waknya nak PNS lah. Tak lo pedagang tu. Ambo orang Minang tak pandai pedagang tu. Ada syarat orang Minang bisa pedagang tak? Saya tak, alhamdulillah. Ya, kalau orang rumah lah orang Jawa, aku dibuang. Akhirnya
orang itu ambo babatin dalam dirimu, ya Allah, sudah kau mungkin aku dapat ujian, kaulah tando kalamnya kalam ujian. Iya banyak ujiannya sudah itu. Bukan karena ambo yang berkalam, tapi kita dipinjam kalamnya. Jadi kalau ada bapak ibu bakalam, aku nanti mereka terjadi, bukan awak yang membuat orang itu terjadi begitu, tapi karena lisan kita dipinjam bakalam kita. Siapa yang minjam? Bisa malaikat, bisa Allah. Itu yang terjadi pada Abu Hurairah melihat Abdul Malik bin Marwan. Apa kata beliau? Masih kita yang 5 tahun ikut menjadi raja. Dia jadi raja. Orang itu menjadi raja karena kalam Abu Hurairah atau karena takdir Allah? Takdir Allah. Berarti kalam tadi itu mubasyarat, kabar gembira saja. Ya. Yang tepat itu yakin munculnya dari dalam. Tidak bergantung kepada amal jawabannya atau rezeki dan berlimpah. Ambo bertanya, Tuhan kita ketika kita susah, kan dia sama nak ke Tuhan kita ketika senang. Nah, maka seharusnya yakin itu ditumbuhkan. No susah senang yakin itu yaitu Allah. Nah, itu baru disebut at-tajrid al-mutlaq. Nah, boleh tambah di syarahnya. At-tajrid al-mutlaq. Apa tajrid mutlaq? Senang susah, asbab dan tajrid yang inyo pandang hanyalah peran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau santri itu faham bab tajrid, inyo mengaji dapat faham, tak takjubnya ke dirinya, tak merasa pintar tu. Ayo cadia ayo. Ayo gagah wak pada buya tak tahu arti koda, wak tahu kan ada godaan betul nak. Ada saat-saat guru-guru pun bank mungkin terkena utang di rumah atau bercakap di orang rumah bank ketika menerjemah tak fokus-fokus diluruskan semua santri. Hebat nak? Hebat. Tapi di situ setan datang. Oi santri, oi murid, oi anak sekolah, iyo hebat engkau. Engkau kini afdal wa azka minal ustaz. Lebih hebat daripada guru. Itu ambo makasih. Dulu ambo mengalami itu. Dulu kami mengaji kitab di sekolah, kitab-kitab MAKN. Kitab MAKN ya. Bab usul fikih, bab tafsir, macam-macam. Mungkin guru sedang pengananya jauh, lupa bertanya Ar-Razi apa maknanya kok? Kita jelaskan maknanya. Anta musik asabta. Betul. Keluarlah setan bakalam. Terdengar kamu, tapi tenangan tidak telingaku. Terdengar dalam hati. Ayo-ayonya Pak. Kalau itu dipupuk setiap hari, jadilah orang itu sombong. Maka kadang-kadang faqih mutakabbir itu banyak. Orang faqih tapi sombong itu banyak. Pancimeeh, merandahan orang. Setiap menangan khutbah ditunggunya kalam khotib kuna salah. Jadi juri. Fal wailu lahu. Orang itu sangsara badannya. Guru ibadahnya yang jelek itu. Baik. Itu at-tajrid al-mutlaq. Tajrid yang bagus tadi, yang tawassut, yang bisa kita pakai kini, zahir kita mengambil asbab, batin kita berkeyakinan itu dari Allah. Kalau bentuk buya politisi misalnya ingin meraup suara, enak. Dek gagah kampanye atau dek Allah menggerakkan orang itu? Allah sebenarnya. Awak rancang kampanye ini kan Allah saja menggerakkan, enak. Kalau itu dibawa, insya Allah kepilih soleh. Oh iya, iradah beliau. Ya lu nama tajridnya lah ya Ustaz. Nah, itu dong.
Kalau tidak lo kita ada di dalam itu orang-orang itu saja harus ada kita modus.